Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin, wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin al-muntajabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan limpahan rahmah dari Allah ini berupa kesehatan, berupa pikiran, keluangan waktu. Kita gunakan untuk kita alokasikan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tak henti-hentinya kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri, agar kiranya melahirkan sebuah kesadaran, kefahaman, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini manusia yang kecil, bahwa tidak ada yang pantas dibanggakan di hadapan Allah. Oleh karenanya kita selalu berdoa, bermohon, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, melimpahkan rahmat dan mamunahnya kepada kita, sehingga kita selalu sehat walafiat, giat dalam beribadah, kuat dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga Allah yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha kasih sayang, senantiasa melimpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang sekuat tenaga, telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk kita umatnya, agar kiranya kita umatnya ini dapat mengenyam kehidupan yang mawaddah warahmah, dapat mengenyam taraf kehidupan yang baik, yang jauh dari lembah jahiliyah, tetapi kita dapat mengenyam kehidupan yang penuh dengan sinar rahmat dari Allah. Mudah-mudahan juga salawat beserta salam Allah limpahkan kepada keluarga baginda Nabi yang telah disucikan, kepada tabi'in, kepada sahabat dan kepada tabi'in, kepada salafus saleh, pada guru-guru kita, hingga nyampe kepada kita sekarang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah kehidupan umat manusia, manusia itu selalu mengalami degradasi moralnya, timbul tenggelam dalam degradasi martabatnya. Semenjak mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai ke kita sekarang ini, manusia kadang-kadang suatu masa mengenyam kemajuan, kehormatan, dan menduduki martabatnya sesuai proporsinya, sangat dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi kadang-kadang suatu masa manusia ini terjerembab ke dalam kenistaan,
hidup bergelimangan kesalahan dan dosa-dosa, hidup dalam kelembab, hidup dalam kegelapan jahiliyah. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Begitulah yang kita temukan dalam histori kehidupan manusia ini. Dan demikian juga Allah menegaskan dalam siap susunan kalimah Al-Quran yang telah menegaskan bahwa banyak manusia-manusia yang mulia, akan tetapi juga banyak manusia-manusia yang hina. Maka kebanyakan manusia yang hina itu adalah manusia yang tidak mempergunakan akalnya, penglihatannya, serta pendengarannya, tetapi dia lebih takluk membabi buta di bawah tuntunan hawa nafsunya dan memperturutinya serta mendewakan dan mengagungkan hawa nafsunya. Itulah identitas manusia yang hina. Akan tetapi manusia yang mulia adalah manusia yang mempergunakan akal pikirannya, yang memanfaatkan secara maksimal pendengaran dan penglihatannya, sehingga melahirkan kesadaran, lalu melahirkan sebuah proteksi pada dirinya, lalu memproyeksikan seluruh fasilitas dan keistimewaan yang telah Allah berikan, gunanya istiqamah, sabar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak baik manusia yang hina ataupun manusia yang mulia mempunyai kriteria tertentu. Manusia yang hina itu kadangkala karena memang komunitasnya komunitas yang hina. Yang kedua, manusia yang hina itu tidak mau membuka diri untuk bergaul dengan manusia-manusia yang mulia. Manusia yang hina itu yang ketiga adalah manusia yang tidak mempergunakan akal pikirannya untuk membaca, untuk meneliti, untuk merenungi, mentadabburi fenomena yang ada, termasuk fenomena dalam keseharian kita, dan tidak mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Manusia itu yang hina itu juga adalah manusia yang malas untuk mengadakan perubahan pada dirinya. Manusia yang hina berikutnya adalah manusia yang tidak dapat keluar dari kebiasaan hawa nafsunya serta diperbudak oleh hawa nafsunya. Sebaliknya, manusia yang mulia itu adalah manusia yang mampu mengaktualisasikan seluruh fasilitas berupa nikmat pendengaran, penglihatan serta hati, digunakan semaksimal mungkin untuk mencari referensi yang sebanyak-banyaknya, sehingga menyadarkan dia sesadar-sadarnya bahwa dia selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manusia yang mulia itu adalah maksimal mempergunakan waktunya, dialokasikan untuk proteksi dirinya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, manusia yang mulia itu dimanapun dia berada selalu tak henti-hentinya istiqamah, selalu sabar dan selalu tekun untuk menciptakan karya-karya yang baik, lalu mempersembahkan kemanfaatan bagi sesamanya. Inilah manusia yang mulia di hadapan agama Islam, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik manusia yang mulia ataupun manusia yang hina, ini tidak lepas dari sebuah cobaan, dilema dan candra di mukanya. Barang siapa yang gagal melewati dilema dan ujian, dia akan hina. Tetapi barang siapa yang berhasil melewati rintangan, cobaan dan ujian, dialah akan tercipta sebagai manusia yang mulia. Maka rintangan, cobaan, dilema, ujian, halangan ini ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Internal adalah yang terlahir dari hati sanubari kita, yang terlahir dari individu sosok manusia itu sendiri, dan
sistem sehingga manusia itu betul-betul hina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan ini kita sedikit akan merenungi faktor eksternal, di mana faktor yang dibuat oleh orang-orang Islam alias musuh-musuh Islam yang memang menghendaki agar kiranya umat manusia itu selalu dalam kehinaan, dan benderanya yang direalisasikan tentu saja benderanya falsafah iblis laknatullah alaih. Karena sesungguhnya pertempuran antara hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk akan tetap lestari sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sampai hari kiamat sekalipun. Yang namanya kebatilan akan selalu mengikuti dimanapun manusia ini berada, tetapi pemenang dari kebatilan itu, itulah yang tercipta sebagai orang yang mulia. Tetapi pada endingnya tatkala pertempuran antara hak dan batil ini pasti dimenangkan oleh yang hak. Wa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tetapi untuk meraih kemenangan, untuk menegakkan kebenaran, ini memerlukan ketabahan, kesabaran, cobaan, dilema, cacian, makian, hinaan, dan seterusnya akan selalu disematkan pada penganut kebenaran ini. Tetapi tatkala istiqamah lalu berdoa kepada Allah, insya Allah pada endingnya nanti kebenaran selalu mendapatkan kemenangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang dapat kita renungkan sebagai pertempuran antara benar dan salah ini, sebut saja peristiwa perang salib, di mana perang salib ini dalam sejarah kehidupan manusia perang yang terpanjang, yang terdahsyat, karena memang membutuhkan berabad-abad. Bukankah perang salib ini memakan waktu yang berabad-abad? Tidak ada perang selama perang salib ini, dan kalah menang, menang dan kalah selalu bergantian antara falsafah muslim dengan falsafah salibis, yang pada akhirnya adalah kemenangan dari falsafah muslim, di mana dapat meraih dan mengembalikan Masjidil Aqsa atau Palestina ke tangan umat muslim yang dikomandani oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa ini layak kita renungkan bersama, karena sesungguhnya perang salib ini tidak berhenti pada saat itu adanya, akan tetapi tetap lestari sampai ke zaman kita sekarang ini. Tinggal kita mau berakting di mana, mau menjadi tentara siapa. Apakah menjadi tentaranya Allah yang merealisasikan falsafah Islam dan menjaga melestarikan Al-Quran ini, atau kita buang itu semua lalu kita ikut bala tentara mereka yang enak, yang lezat, yang nikmat dalam pelihatan mata, akan tetapi endingnya kemurkaan Allah dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya saat ini kita sama sedang berada dalam peperangan, tetapi peperangan ini beda bentuknya. Kalau zaman dulu peperangan adalah head to head, antara tubuh melawan tubuh, pedang melawan pedang, tetapi sekarang ini sesungguhnya kita masih dalam kondisi perang, akan tetapi yang disebut dengan Ghazwul Fikri atau perang pemikiran. Maka sebut saja tokoh dari salibis itu, setelah perang salib itu usai, maka seolah-olah kemenangan dan panji-panji Islam tersyiar di mana-mana, sehingga kaum salib itu pun merasa terpojok. Lalu pada suatu saat, suatu waktu mereka berkumpul
istilah Islamnya, istilah organisasi Islamnya mengadakan muktamar. Dalam muktamar itu hadir tokoh mereka yang sangat cerdas yang disebut dengan Dr. Samuel Zuimer, di mana Samuel Zuimer ini didemo oleh warganya. Lalu warga berkata, "Wahai Dr. Samuel Zuimer, langkah apa yang mesti kita laksanakan untuk mengalahkan pergerakan Islam? Ayo kita sekarang ini kita kobarkan lagi semangat perang salib dulu agar kiranya kita menang. Bukankah sekarang ini kaum kita," kata orang-orang salibis, "kaum kita sudah menguasai dunia, di mana ekonominya di tangan kita, kemajuan IT-nya juga di tangan kita, sosial budaya juga di tangan kita. Kurang apa sekarang ini untuk menghancurkan Islam? Ayo kita bangkitkan, kita konsolidasikan umat kita di seluruh penjuru dunia, kita satukan dan kita ulangi, kita adakan serangan, kita adakan perang salib untuk yang di abad modern." Maka mendengar tuntutan dari salah satu muktamarnya ini, salah satu warga dari kaum salib ini, Profesor Dr. Samuel Zuimer itu berkata, "Begitu yang kalian kehendaki," katanya. Lalu kata Mr. Zuimer ini, "Jangan dikira kalau kalian hendak mengobarkan api peperangan sebagaimana zaman dahulu perang salib antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan salibis, di era sekarang kalian akan menang. Justru kalian tidak akan bakalan menang melawan kaum muslimin jika sama perangnya seperti kaum salibis dulu alias perang salib dulu." Lalu kata anak buahnya, "Jika demikian, bagaimana profesor kita menghadapi, menghalau dan menghancurkan Islam ini?" Maka kata Samuel Zuimer itu berkata, "Jika kalian menghendaki perang head to head terhadap umat muslim dan hendak menyerang, pasti kalian akan kalah." Kenapa? Karena di orang-orang muslim itu ada ghirah, ada kecemburuan, ada semangat yang tidak bisa ditandingi oleh senjata apapun. Sebut saja itu yang namanya semangat jihad fisabilillah. Jika kalian memantik api jihad di kalangan umat muslim, maka kalian akan kewalahan untuk menghadapinya. Maka jangan sampai api jihad di kaum muslimin ini berkobar lagi, karena senjata secanggih apapun, kebersatuan, kemajuan kita, kemenangan kita, baik dalam ekonomi, dalam media, dalam IT, dalam segala hal, walaupun sudah di tangan kita, tetapi tatkala berhadapan dengan nafsu jihad, api jihad di kalangan umat muslim, maka tidak akan menang. Dan memang faktanya adalah betapapun kita lemah di dalam Islam ini, betapapun seseorang itu taruh kata preman, yang banyak tatonya, yang tidak pernah sholat, tatkala ada panggilan jihad, maka dia akan melompat, bahkan mungkin paling depan pasang badan, bahkan mungkin dia belum berbaju lagi tidur nyenyak, tatkala dikobarkan api jihadnya, bahkan mungkin tadi malam dia mabuk karena status keislamannya, dia masih mempunyai kecemburuan, giroh, semangat yang besar sekali untuk mempertahankan Islam ini. Maka tatkala api
jihad disulut di dada kaum muslimin, ini menjadi semangat yang tidak pernah mampu dipatahkan oleh kaum salibis. Maka kata Zuhair itu, hati-hati kalian, jangan sampai memantik, jangan sampai mengobarkan api jihad di kalangan umat muslim, karena itu senjata yang tanpa tanding, yang tidak bisa dipatahkan, dan terbukti di mana-mana pun tempat, nafsu atau api jihad inilah yang tidak bisa dipatahkan. Maka kata Zuhair, untuk menghancurkan muslim ini kita harus mempunyai strategi, kita harus mempunyai sistem. Kata warganya, lalu apa dokter? Yang pertama, kata Mr. Zuhair ini, untuk menghancurkan muslim, yang langkah yang pertama adalah jauhkan umat muslim ini dari nilai-nilai keislamannya. Jauhkan umat muslim ini dari nilai-nilai keislamannya. Maka biarkan umat muslim itu banyak, tetapi nilai Islam tidak pernah terinternalisasi dalam kolbunya. Karena di dalam kolbunya tidak ada nilai Islam, tentunya tidak akan pernah terrealisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bahkan kata Zuhair ini, kalau toh umat muslim ini ingin membangun masjid, bantu dia, tetapi jauhkan nilai-nilai Islam dari masjid itu. Maka di saat sekarang ini banyak sekali orang-orang berlomba-lomba membangun masjid. Di setiap RW selalu gemar membangun masjid. Bahkan satu RT, banyak sekarang satu RT masjidnya ada 2. Orang sekarang gemar membangun masjid, masjidnya megah-megah, mahal-mahal, batu granit diimpor dari Afrika. Gak perhitungan, yang penting masjidnya megah. Tetapi umat muslim tidak berpikir, tidak berkeinginan membangun orang yang di dalam masjid, tetapi membangun building fisiklinya saja, membangun masjidnya saja yang megah, tetapi kosong dari penghuninya. Bukankah ini terbukti saat sekarang, di mana masjid yang megah-megah itu justru tatkala sholat paling sebaris 2 baris, setelah itu kabur entah kemana. Tidak pernah ada usaha untuk membangun jiwa yang tangguh, yang kokoh, untuk membangun, menginternalisasikan kesatuan Islam ini, untuk membangun falsafah Islam ini yang kuat, untuk memasukkan pendidikan Islam ini ke dalam hati sanubari umat muslim. Justru sekarang dengan banyaknya dibangun masjid-masjid ini adalah rencana mereka. Karena semakin banyak masjid di kampung kita, semakin terpecah belah kesatuan umat kita ini. Belum lagi orang-orang yang diutus di dalam masjid itu, belum lagi ustadz-ustadz yang ada di dalam masjid itu, karena beda kunut saja bangun lagi masjid sebelahnya, karena beda sholawatan saja, karena beda tahlilan, karena beda kunutan, beda bismillah dalam Fatihah, membangun masjid lagi di sebelahnya. Ini adalah sistem mereka. Maka kata Samuel Zuhair, perbanyak masjid, boleh jadi bantu masjid, donasikan. Dan berapa banyak ini di Indonesia, indikasi kuat masjid-masjid itu justru dananya dari mereka. Ini untuk memecah belah umat, ini untuk menjauhkan umat muslim dari nilai-nilai Islamnya. Dan bukankah di zaman Rasulullah juga pernah
ini yang disebut dengan Masjid Dirar, di mana Masjid Dirar ini dibangun adalah untuk mengintip, untuk mempelajari kelemahan umat muslim sehingga dapat perintah. Akhirnya Masjid Dirar ini pun dihancurkan. Maka mereka mempunyai sistem agar kiranya kita ini jauh dari nilai-nilai Islam. Biarkan Islam itu hanya simbolis saja, tetapi prakteknya laisa minal Islam. Masjid-masjid dibangun banyak, begitupun ustadz-ustadznya tidak mengajarkan Al-Quran, tetapi mengajarkan kata gurunya, mengajarkan komunitasnya, mengajarkan dogmanya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya umat Islam ini kosong dari nilai-nilai Islam. Ini yang harus kalian realisasikan, kata Dr. Zuhair, agar kiranya umat Islam ini jauh dari nilai-nilai keislamannya. Al-Quran bisa dicetak beribu-ribu dan dikirim ke berbagai masjid, ke berbagai yayasan, tetapi Al-Quran sudah jarang dibaca saat ini. Al-Quran hanya di etalase, Al-Quran tidak pernah dibuka. Dan begitu pun di universitas, di sekolahan-sekolahan juga, Al-Quran tidak pernah menjadi panduan, tuntunan, neraca, mizan dalam pendidikan. Maka inilah kenyataannya sekarang. Lalu yang kedua, kata Zuhair ini, yang kedua, untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan eksistensi Islam, yang kedua adalah pecah belah umat. Alias kalau di era Belanda dulu kan kita kenal dengan istilah divide et impera, artinya pecah belah umat ini kecil-kecil, sehingga dengan demikian umat ini tidak mempunyai kesatuan. Dengan tidak mempunyai kesatuan, maka akan lemah umat Islam ini. Dan ini juga sudah kita rasakan, di mana umat Islam yang Indonesia yang banyak ini seharusnya mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai bargaining position dengan umat-umat yang lain, bahkan dengan negara yang lain. Tetapi karena berhasilnya sistem mereka memasukkan falsafah yang memecah belah umat ini, akhirnya umat Islam di Indonesia ini betul-betul bagaikan buih di lautan. Banyak tapi tidak mempunyai kekuatan. Dan ini sebetulnya sistem mereka, di mana dimulai dengan banyaknya sebuah organisasi keislaman. Lalu organisasi keislaman ini masing-masing mengakui dirinya paling benar, yang lain salah. Sebut saja ada organisasi NU, di mana organisasi NU ini memproklamirkan diri sebagai paling benar, yang lain salah. Lalu terbit juga organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu mengklaim bahwa dirinya lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain salah. Lalu terbit juga organisasi yang namanya organisasi keislaman, ya seperti Persis, dan mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu terbit juga organisasi keislaman, sebut saja namanya PKS. Lalu ada organisasi Islam lainnya, sebut saja Salafi, dan seterusnya dan seterusnya. Organisasi-organisasi ini sama mengangkat Al-Quran dan sama mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Mengaku dirinya yang paling pintar, yang lain adalah lemah bodoh. Mengaku dirinya yang paling nahnu alal burhan, kamilah yang berada di dalil yang jelas, yang lainnya bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan sematan sebuah
ini merupakan sistem dari mereka. Bahwasannya organisasi-organisasi ini tidak dapat mengklaim dirinya paling benar, yang lain salah. Kenapa? Karena lahirnya dari nama organisasi ini adalah interpretasi manusia, tidak mempunyai dalil yang qat'i untuk memonopoli kebenaran. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa ba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian hendak berdebat, lalu dengan berdebat itu mengklaim sebuah nama itu yang benar? Ketahuilah bahwa nama-nama yang tadi tidak pernah Allah turunkan. Itu hasil interpretasi manusia yang lemah. Maka banyaknya nama organisasi ini juga menyebabkan kita kurang rukun, kurang satu, kurang menghargai, kurang mengapresiasi yang lain. Lalu di Indonesia juga banyak organisasi seperti organisasi politik, ya PKB, P3, PKS dan seterusnya. Ini juga sama, berantem dalam organisasi itu, berdebat tak henti-hentinya. Akhirnya orang lain sudah merampok bumi pertiwi ini, tetapi mereka diam saja. Bukankah ini kenyataannya? Akhirnya juga sistem mereka mengajarkan untuk ta'assub fanatik di dalam kesukuan. Akhirnya berantem juga masalah kesukuan. Lihat di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Cina, suku Madura dengan suku Dayak selalu berantem dan mengobarkan peperangan dengan menimbulkan kerugian yang dahsyat luar biasa. Dan di sini juga di anak muda juga, bahkan lainan sekolah juga ikut tawuran. Yang SMA tawuran, yang SMP tawuran. Ini karena dikobarkan fanatik terhadap sekolahannya. Apakah kita yang sudah dewasa meniru anak-anak SMP kita? Bahkan sekarang ini kampung dengan kampung sering juga tawuran, dengan saling lempar, saling ejek, bahkan saling bunuh. Kalau seperti ini hanya berantem saja urusannya, baik mulai dari di kampung, di sekolah, di organisasi keagamaan, hanya berantem saja, kapan selesainya? Dan ini yang terjadi di kita, selalu berantem, gak ada putus-putusnya dan gak ada rukun-rukunnya. Jangan-jangan ini kita masuk sistem mereka yang memang menghendaki agar kiranya kita tidak rukun satu komunitas dengan komunitas yang lainnya, agar kiranya kita selalu bermusuhan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, agar kiranya kita tidak saling tasamuh, toleransi antara suku satu dengan suku yang lainnya. Itu adalah sistem mereka, yaitu pecah belah umat. Lalu yang ketiga, mereka, kata Mr. Zuimer, untuk menghancurkan Islam ini, yang ketiga adalah praktekkan westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah mengadopsi barat, akhirnya ke barat-baratan, di mana yang barat itu seolah-olah di kelopak mata kita baik, sementara kita kehilangan identitasnya. Dan ini bisa nyata sekali dalam dunia pendidikan. Misalnya bagaimana bangganya kita tatkala bersarjanakan barat, tetapi kita tidak menghargai sesama muslim tatkala sarjana Al-Quran. Al-Quran kalah dengan barat.
di tangan kita. Bahkan contoh yang sering saya sebutkan, tatkala Al-Quran ini dipertaruhkan, dibandingkan dengan piano saja, menang pianonya, Al-Qurannya dibuang. Tatkala Al-Quran ini dibanding dengan les renang saja, les renang yang menang, Al-Qurannya dimarginalkan. Tatkala Al-Quran ini disamakan dengan les vokal saja, vokalnya yang menang, Al-Quran ini dimarginalkan. Bukankah ini kisah nyata tatkala kita memprivat anak-anak kita agar anak-anak kita itu pintar membaca Al-Quran, ustadznya udah jauh-jauh datang, naik sepeda ontel lagi, udah capek-capek di rumah. Setelah di rumah, maaf Pak Ustadz, anaknya lagi les renang. Akhirnya ustadznya itu pun nunggu berjam-jam. Sebentar ustadznya mengajarkan Al-Quran, anaknya sedang les renang. Akhirnya les renang yang menang. Besoknya ustadznya datang lagi, maaf Pak Ustadz, anaknya lagi les piano, piano yang menang, Al-Qurannya kalah lagi. Besoknya datang lagi, maaf Pak Ustadz, anaknya lagi les vokal, vokal lagi yang menang, Al-Qurannya yang hilang. Dan westernisasi ini, bagaimana anak-anak remaja kita sangat senang meniru orang Barat, padahal orang Barat itu mengadopsi, memakai falsafah Islam yang baik-baik mereka realisasikan berupa penelitian. Akhirnya mereka sanggup menciptakan pesawat terbang, akhirnya mereka sanggup meneliti, menciptakan kurikulum yang baik-baik justru dari Islam. Mereka bisa mengembangkan anestesi, bedah, dan seterusnya dan seterusnya. Semua ilmu, semua profesionalitas ini adalah dari Islam. Yang Barat mengambil yang baik dari Islam, sebaiknya orang Islam mengambil yang buruk dari Barat dan membuang yang baik. Inilah yang terjadi, dan ini yang disebut westernisasi. Bagaimana kita seperti yang saya sebutkan kemarin, orang tuanya itu justru bangga kalau anaknya bernyanyi dangdut dengan berpakaian ala kadarnya, ditonton ribuan, diupload oleh media sosial, masuk dalam televisi. Masalah pakaian gak urusan, yang penting anaknya terkenal. Dan bukankah seperti ini westernisasi? Bagaimana ibunya rela tidak tidur nungguin absen tatkala anaknya tes vokal, dan bagaimana orang tuanya bangga luar biasa tatkala putrinya berjalan di catwalk alias menjadi model yang nilainya hanya fashionable, memakai baju yang terbuka. Tatkala menjadi model, orang tuanya bangga luar biasa, padahal bajunya ala kadarnya. Inilah westernisasi. Dan banyak sekali produk-produk westernisasi yang di kita, di mana kita semakin canggung, semakin malu. Orang lain berkalungkan salib di dadanya, ditonjolkan membawa Injil, tidak malu naik angkot di jalanan. Tetapi orang Islam, mana pemudanya yang berani memegang Al-Quran? Justru mereka malu sekarang memegang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya di zaman sekarang sudah diganti. Al-Qurannya diganti dengan BB-nya, BlackBerry, paling tidak buatan Bakri. Lihat sekarang bagaimana anak-anak kita tidak bisa lepas dari BB-nya, kemanapun selalu lengket di tangannya, dan Al-Quran ditinggalkan. Inilah westernisasi. Akhirnya padahal di keypad HP kita sekarang ini, di anak-anak kita sekarang ini, cukup tekan beberapa tombol, semuanya tersaji. Yang sure, yang mulai dari pakaian lengkap sampai gak berbusana sama sekali.
polarisasi. Akhirnya demikian, sudah jam 1, dengan suatu kesimpulan bahwa seharusnya kita memproteksi diri karena kita tidak lepas dari sebuah peperangan itu. Maka kita harus menggunakan sebuah kesempatan untuk andil menghalau dari sebuah peperangan pikiran ini, karena sesungguhnya peperangan ini akan tetap lestari sampai hari kiamat, tinggal modelnya berubah sesuai dengan zaman waktu itu. Maka sekarang ini bukan peperangan pedang dengan pedang, tetapi peperangan sekarang adalah peperangan pikiran, di mana mereka berusaha mempunyai sistem agar kiranya umat Islam ini tidak kenal lagi terhadap Islamnya dan jauh dari nilai-nilai Islam. Dan sekarang ini sudah mulai kita rasakan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika